Oke guys, jadi waktu saya traveling keliling dunia, saya ketemu dengan satu orang yang mungkin ini bisa jadi inspirasimu ya. Yang bisa jadi inspirasi untuk kamu bisa punya bisnis tanpa modal, dan ini bisa bawa kamu untuk bekerja dari mana saja, kapan saja, hanya dengan modal laptop dan internet, dan bisa bawa kamu bahkan sampai keliling dunia juga. Jadi bisa traveling sambil making money, bisa jalan-jalan sambil menghasilkan uang, bisnis tetap berkembang, dan ini keren banget. Jadi idenya keren, simple tapi bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu yang saya suka. Itu yang saya suka. Kenapa saya mau share di sini? Karena kalau kita bicara pengen punya bisnis, pengen punya pabrik, ya kalau punya modal siapa aja bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya ada satu ide bisnis, bayangin ya, satu ide bisnis bisa dilakukan oleh satu orang, artinya kamu juga bisa dilakukan tanpa modal, artinya siapapun bisa, kamu juga bisa, dan bisa dilakukan di mana saja. Wah, ini baru keren. Nah, ini yang saya mau share sekarang. Jadi nonton sampai habis, karena kalau kamu nonton sampai habis, kamu akan tahu gimana caranya. Dan mudah-mudahan nanti next trip kita keluar negeri bareng, kita jalan-jalan bareng, kita sharing ide bareng, dan saya pengen banget dengar cerita kamu nantinya sambil kita keliling dunia. Oke. Jadi apa yang dilakukan? Saya ketemu orang ini waktu saya di Afrika kemarin. Bayangin, orang Afrika aja bisa, mestinya kamu juga bisa, karena Indonesia jauh lebih maju, internetnya jauh lebih kenceng, jauh lebih dahsyat. Saya ketemu orang ini di Afrika dan keren banget. Nah, jadi pada waktu itu saya tanya, kamu keliling dunia, siapa yang biayain? Simple. Dia bilang dia biayain sendiri dirinya. Saya tanya, kerjaannya apa? Dia bilang dia bisnis. Dan dia adalah one man planner, dia bilang. Bahasanya dia kayak gitu, one man planner. Jadi pengusaha yang dilakukan satu orang. Bisnisnya sendiri aja. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia bilang service, jasanya itu adalah jasa desain grafis. Simple banget. Nah, ini yang keren. Nanti saya akan cerita lebih detailnya lagi. Saya akan cerita bagaimana dia promosinya, gimana dia mempromosikan dirinya, gimana dia menjual jasanya. Karena dia sendiri, dia nggak punya brand, dia nggak punya perusahaan, nggak ada. Semuanya sendiri. Oke? Nah, lalu kemudian saya tanya, kamu desain grafis, gimana cara kerjanya? Dia bilang, simple aja. Ada orang ngontak dia lewat media sosial atau ngirimin dia email, lalu kemudian jelasin gimana requestnya. Ada yang kadang-kadang perlu logo, ada yang kadang-kadang perlu flyer, ada yang kadang-kadang perlu kayak poster gitu, macam-macam lah. Pokoknya apapun yang berbau desain dia bisa. Desain baju, desain macam-macam, untuk clothing, untuk apapun dia bisa buatin. Lalu kemudian berapa harganya? Saya tanya. Berapa harganya untuk membuat satu desain? Dia bilang harganya ada macam-macam tergantung dari tingkat kesulitan, tapi yang paling sering dia charge ke kliennya adalah $100 atau sekitar 1,5 juta ya, 1,5 juta per satu desain. Itu yang paling sering dia charge. Tapi yang paling mahal dia pernah bilang ada yang 10.000 juga. Bayangin 150 juta buat satu desain. Ya, lalu kemudian saya tanya, untuk desain-desain yang harganya $100, itu satu hari dia bisa dapat berapa? Berapa orderan? Dia bilang minimal satu pasti ada setiap hari. Minimal satu pasti ada. Tapi rata-rata dia bisa dapat 3-4 per hari. Dan dia bilang untuk yang $100 dia bisa kerjain semuanya dalam sehari. Jadi kalau misalnya kita order hari ini pagi gitu ya udah dia kerjain sehari. Ya udah, sesimpel itu. Nah, lalu kemudian anggaplah sehari satu gitu ya. Anggap aja apesnya sehari satu. Berarti sebulan dia akan dapat $100 kalikan 30 hari, yaitu adalah $3.000 sebulan atau sekitar 45 juta deh anggap. 45 juta rupiah per bulan. Dari orderan $100 kalau dia dapat satu sehari. Bisa nggak traveling keliling dunia? Bisa. Nabung aja 2 bulan, bisa keliling dunia. Tapi naik ekonomi gitu ya, dan hotelnya pun hotel yang biasa gitu. Tapi it's okay, tetap bisa kok. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah ketika saya tanya, gimana cara kamu jualan, gimana cara kamu mempromosikan jasamu sehingga orang-orang, sebelumnya saya tanya udah berapa lama nih dia jadi desain grafis. Dia bilang 2 tahun terakhir. Nah, lalu kemudian
Ini pertanyaan yang menurut saya menarik banget. Berapa lama dia belajar sampai dia berani jual jasanya? Dia bilang dia belajar 1 minggu. Dia belajar, jadi sebelumnya dia bilang dia nggak punya basic desain grafis, dia nggak punya. Dia belajar seminggu, dan yang dia lakukan adalah ngulik-ngulik Canva. Jadi waktu dia mulai, bahkan Canva-nya yang gratisan, tapi sekarang udah yang berbayar karena udah punya omset kan. Dan awal-awal dia pakai Canva yang gratisan. Dia seminggu dia dia pakai untuk ngulik-ngulik itu software, satu aja softwarenya dia, yaitu Canva. Dan setelah 1 minggu ngulik Canva, dia mulai jual jasanya. Jadi dia bener-bener yang dia bilang learning by doing aja, sambil dapat klien, sambil dia pelajarin lebih dalam lagi gimana caranya pakai Canva, gimana cara bikin desain. Dia belajar dari YouTube, otodidak, gratisan ilmunya dari YouTube gitu loh. Nah, lalu kemudian saya tanya, gimana caranya dia bisa dapat klien? Nah ini jawabannya yang saya mungkin pernah share juga di video sebelumnya, tapi ini jawabannya. Jadi dia ngulik-ngulik Canva, dia bikin logo, dia bikin desain, dia bikin apapun, itu dia taruh di sosmed. Dia taruh di sosmednya dia, jadi itu kayak portfolio gitu. Lalu kemudian, dia masuk ke TikTok dan di sana dia bikin kayak tutorial cara bikin desain. Dia punya satu TikTok dan itu yang nonton ribuan per satu videonya, nonton ribuan. Jadi saya nggak mau bilang itu terlalu FYP. Itu FYP tipis-tipis lah. Tapi bisa mendatangkan klien. Dia punya video banyak banget karena setiap hari dia bilang dia pasti posting. Bahkan orderan kliennya pun yang udah diizinkan oleh si klien dia akan posting juga. Jadi kayak portfolionya dia nih punya klien, dia requestnya seperti ini, proses bikinnya seperti ini dan hasil jadinya seperti ini. Oh dia bikin. Jadi dengan kayak gitu aja, dan dia taruh di Instagram, dia taruh di Facebook, dia taruh di di TikTok. That's it. Dia nggak punya YouTube, dia nggak pakai Twitter, nggak. Dan dari sana aja dia dapat order banyak banget orderannya. Dan dia bisa kerjain di mana aja, kapan aja, selama ada internet dan ada laptop. That's it. One man planner katanya dia bilang, satu bisnis aja bisa dia lakuin, satu orang aja dia bisa. Dia nggak punya karyawan, semua dia kerjain sendiri, pembayarannya pakai PayPal, gampang banget. Seluruh dunia, dia punya klien dari seluruh dunia dan dia nggak pernah ketemu sama kliennya. Paling kalau yang $10.000 dia zoom 1-2 kali, that's it. Ya udah gitu loh, enak banget. Nah inilah makanya hari gini kalau kamu masih bisa bilang mau bisnis bingung mau ngapain, nggak punya modal, kamu bisa nonton video YouTube ini ya, maksudnya kamu sekarang udah tahu apa yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu bilang, tapi kan saya nggak punya jiwa seni dan segala macamnya. Nah orang yang saya temuin di Afrika ini, dia awalnya juga bukan desain grafis, dia awalnya pengangguran, dia bukan keluarga kaya, dia juga nggak pernah belajar desain grafis, tapi dia mau spend waktu untuk dia belajar. Untuk dia otak-atik satu software yang gratisan. Kalau dia bisa, kamu juga pasti bisa. Karena dia tanpa modal, tanpa basic skill, tanpa background skillnya nggak ada. Dia bisa, kamu juga pasti bisa. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.